Di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memasukkan akun jualan dan mengaktifkannya. Kemudian kita juga sudah belajar cara menambahkan tawaran dan juga mengaktifkannya. Lalu kita juga sudah belajar memilih lokasi, juga kita sudah belajar menginput lokasi custom. Dalam video ini kita akan langsung praktek posting ke Facebook Marketplace. Sebelumnya, teman-teman perhatikan di menu pilihan, lalu pengaturan. Di sini ada settingan maksimal post harian per akun sebanyak 5. Artinya setiap akun itu hanya bisa memposting jualan maksimal 5 postingan. Kalau lebih, dia akan berhenti. Kalau teman-teman ingin membuat satu akun posting 10 per hari, ya ini tinggal diganti 10. Oke, saya ganti 5 lagi saja. Kita simpan. Sekarang coba kita lihat tabel kampanye di sini. Kita masih menggunakan kampanye default. Di atas sini pemilihan kampanyenya ya. Nah, di kampanye default ini, dia menghitung ada 2 jumlah akun yang aktif, lalu ada 1 jumlah tawaran yang aktif, lalu jumlah lokasinya ada 36. 36 ini total lokasi dan lokasi custom. Oke, dan listing hari ini masih 0, total listing juga tentu saja 0, karena kita belum mulai memposting. Untuk memposting, kita tinggal klik tombol mulai post di atas ini. Nanti Marketplace Magic akan membuka Chrome dan mulai memposting. Sebelum kita klik mulai post, kita aktifkan dulu selalu di atas, supaya Marketplace Magic X ini tidak tertutup oleh Chrome. Oke, kita klik mulai post. Nah, ini ada mendownload gambar ya, karena ada sebagian gambar yang berupa link atau URL kan. Jadi dia download dulu, lalu dia membuka Chrome, lalu dia login, lalu dia ke Facebook Marketplace untuk memposting jualan. Dia akan mengupload gambar, lalu mengisi judul. Ini dia jalan sendiri ya, saya tidak mengetik atau mengklik apapun. Dia menginput sendiri sesuai dengan yang sudah kita input di Marketplace Magic X. Saya akan percepat videonya supaya tidak menunggu lama ya. Oke, ini sudah berhasil. Posting 1 tadi di atas ini kita geser ke atas. Nah ini ya. Dia sekarang masuk ke akun kedua dan mulai memposting juga. Nah teman-teman kalau misalnya ada perlu untuk memberhentikan proses ini, teman-teman tinggal klik tombol stop di sini. Maka tulisannya akan memproses untuk berhenti. Ini harap diperhatikan bahwa proses berhenti ini tidak instan ya. Jadi ketika kita sudah order stop, dia tidak akan stop saat itu juga. Tapi dia akan mencari tempat stop yang pas. Jangan sampai merusak database. Nah, dalam hal stop yang tadi, dia mencari tempatnya itu ketika menginput sesuatu. Misalnya menginput judul atau menginput harga, setelah menginput, dia langsung stop. Ilustrasinya seperti kita pesan lift ya. Teman-teman kalau pesan elevator atau lift, klik tombol, liftnya kan tidak langsung terbuka ya. Tapi menunggu dia berhenti di lantai tempat teman-teman pesan. Ilustrasi yang lain misalnya kita sedang naik bis kota misalnya. Ketika kita order untuk berhenti, dia tidak akan berhenti saat itu juga. Tapi dia order di halte terdekat. Nah di jendela proses ini dinamakan jendela action ya. Ini ada menu simpan detil proses. Jadi teman-teman bisa men-save apa yang ditampilkan di sini ke dalam file teks. Tinggal klik saja simpan detil proses. Lalu misalnya saya save di desktop. Proses pertama. Save. Detil proses berhasil disimpan ke file. Nah ini ya, filenya proses pertama. Kalau kita buka, ini dia. Ini tidak kelihatan seluruhnya karena ketutup oleh Marketplace Magic X. Ini sedang mode selalu di atas ya.
Nah, teman-teman juga bisa langsung melanjutkan postingan. Jadi dia akan melanjutkan di posisi terakhir setelah berhasil ngepost yang awal. Berarti kalau saya klik lanjutkan, dia akan memposting di akun yang kedua. Coba kita klik lanjutkan. Nah, ini memproses akun yang kedua, yaitu Adek Bapau ya. Oke, kita stop lagi saja. Nah, ini dia masih upload. Nah, stopnya setelah upload. Jadi tidak ketika upload langsung di stop, itu bisa rusak nanti file gambarnya. Dia akan mencari tempat yang cocok untuk berhenti. Oke, coba saya close dulu ini jendela actionnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini listing hari ini sudah bertambah ya untuk campaign default. Kemudian total listing juga bertambah. Lalu di tabel tawaran aktif, ini juga sudah ada nih yang berhasil diposting oleh akun Adikusuma tadi. Teman-teman bisa membuka listing ini dengan cara klik kanan, lalu buka tawaran di browser menggunakan akun yang mana? Bisa pakai akun Adek Bapau atau akun penjual yang membuat listingnya. Akun penjual nih ada tulisan penjual di sini. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ada gambar dolar. Nah, kalau kita buka pakai akun yang lain, seperti ini, maka dia akan login, kemudian membuka tawaran yang tadi. Nah, ini ya. Saya coba matikan dulu selalu di atasnya. Ini penampakan jika dibuka dengan akun yang lain, yang bukan pembuatnya. Sekarang kita coba buka menggunakan akun yang membuatnya, akun penjual. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada menu tandai sebagai habis, promosikan jualan, karena ini akun yang membukanya, ini akun yang membuat awalnya. Lalu ada edit juga. Oke, nah saya akan menjelaskan menu di tabel tawaran aktif ini. Di sini ada data. Data ini kita bisa menambahkan link tawaran yang sudah diposting. Tujuannya nanti untuk keperluan boosting. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai boosting dalam video ini karena itu ada di video yang lain, yaitu video add-on boosting. Kemudian, hapus yang dicentang. Ini kita bisa menghapus data yang kita centang di sini. Kalau ini dihapus, maka di kampanye sini, ini datanya akan berkurang. Kalau misalnya di tawaran aktif ini sudah ada 10 yang diposting dan kita hapus 10-10-nya, maka kampanye yang terkait dengan 10 postingan itu akan berkurang nilainya yang di sini. Listing hari ini dan total listing. Kemudian untuk bersihkan semuanya, bersihkan ini berarti seluruh data yang ada di tabel ini akan bersih, tidak ada satupun. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau mau membersihkannya. Lalu simpan, teman-teman juga bisa menyimpan ke dalam file data di tawaran aktif, misalnya seperti ini ya, postingan pertama misalnya. Oke, sudah disimpan. Nah, teman-teman juga bisa mengambil data dari file yang tadi sudah disimpan atau menambahkan dari file. Bedanya ambil dan tambah dari file adalah kalau kita ambil, data yang ada di tabel ini akan dihapus dulu, baru digantikan data yang dari file yang diambil. Kalau tambah dari file, data yang ada di tabel ini tidak akan dihapus, tapi akan diakumulasi, akan ditambahkan dari data yang dari file. Kemudian reset jumlah boost, ini juga kaitannya dengan boosting. Saya tidak jelaskan di video ini. Kemudian ada lagi sembunyikan yang tidak aktif, yaitu status boost di sini ya. Coba saya klik muat ulang supaya hilang baris birunya. Nah, ini boostnya kan siap, maksudnya siap di boost ya. Ini ada di video mengenai add-on boosting. Status boost juga bisa kita matikan, klik kanan, matikan boost. Atau kita centang, lalu di sini bisa dijadikan tidak aktif atau jadikan aktif. Yes, seperti itu. Kemudian muat ulang, tadi kita sudah coba untuk merefresh ya. Lalu di sini ada tombol salin URL, kalau kita mengklik kanan di baris yang kita pilih. Salin URL ini berarti kita mengcopy ya, mengcopy URL tawaran yang ada di sini. Nah itu. www.facebook.com/marketplace/item, lalu ID postingannya itu di copy dan bisa kita buka di browser manapun.
bisa dipaste ya, bisa di copy paste gitu. Kita juga bisa mencari tawaran di sini, misalnya lampu LED. Nah, itu kan yang muncul lampu LED. Kalau misalnya kita cari jilbab, ya nggak ketemu karena nggak ada postingan dengan judul jilbab. Kalau sudah banyak tuh, kita bisa saja mencari di sini. Lalu kita bisa clear pencarian dengan menggunakan tombol hapus pencarian di sini. Kalau teman-teman ingin membaca data yang di sini karena kepanjangan, bisa diarahkan saja mouse-nya ke data yang ingin dibaca, maka akan keluar tooltip seperti itu ya, Kota Bandung, Kecamatan Andir. Tanggal dibuat juga kepanjangan nih. Kalau kita arahkan ke sel tersebut, maka ada tooltip yang bisa kita baca 14 Agustus 2024. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai kampanye.